Tiffany Selita. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses pengaplikasian insektisida nabati pada tanaman sawi. Sawi hijau merupakan salah satu jenis sayuran dan termasuk dalam tanaman semusim yang berumur pendek. Sawi hijau termasuk dalam tanaman yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Sawi hijau memiliki kandungan gizi terdiri dari protein, lemak, karbohidrat, serat, kalsium, fosfor, besi, dan berbagai vitamin seperti vitamin A, B1, B2, B3, dan C. Di mana sawi hijau juga mengandung karbohidrat, protein, dan lemak, baik yang berguna untuk kesehatan tubuh. Permasalahan serangga hama pada tanaman sawi hijau sampai saat ini masih menjadi faktor utama dalam menghambat produksi, karena serangan hama dapat menurunkan hasil sampai 100%. Serangga hama yang dapat menyerang tanaman sawi hijau yaitu hama ulat krop. Jenis hama tersebut menempati kedudukan sebagai hama utama pada tanaman sawi hijau. Hama ulat krop merusak tanaman sawi hijau dengan memakan daun muda, bahkan pada tingkat serangan yang tinggi dapat menghabiskan semua bagian daun. Kerusakan yang diakibatkan oleh serangga hama dapat dicegah dengan tindakan pengendalian. Beberapa tindakan pengendalian yang dilakukan terhadap serangan serangga hama ulat krop yaitu diantaranya menggunakan insektisida nabati. Insektisida nabati merupakan insektisida berbahan aktif dari senyawa metabolit sekunder tanaman. Insektisida nabati menjadi salah satu teknologi pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT yang ramah lingkungan. Pemanfaatan tanaman sebagai bahan aktif insektisida nabati banyak digunakan untuk pengendalian hama. Beberapa tanaman yang berkhasiat sebagai insektisida nabati diantaranya cabai jawa dan sirih hutan. Bagian tanaman cabai jawa dalam pembuatan insektisida kali ini adalah buahnya, sedangkan sirih hutan yang digunakan adalah daunnya. Tanaman cabai jawa dapat dimanfaatkan sebagai insektisida nabati karena kandungan bahan aktifnya yaitu senyawa piperin yang bersifat toksik terhadap serangga terdapat pada buah. Insektisida daun sirih hutan mengandung senyawa aktif yaitu dilapiol. Senyawa aktif pada daun sirih hutan ini dapat berperan sebagai racun saraf, racun perut, dan racun kontak bagi hama sasaran. Alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu alat semprot tangan, wadah, pisau, blender, timbangan analitik, gelas kaca, gelas ukur, alat tulis, spatula, dan saringan. Bahan yang digunakan yaitu cabai jawa, sirih hutan, dan aquades. Tahapan proses pembuatan insektisida nabati buah cabai jawa dan daun sirih hutan yaitu yang pertama pencacahan, yang kedua pengeringan, yang ketiga penghalusan, yang keempat penimbangan serbuk, yang kelima pembuatan larutan pengencer, yang keenam pembuatan larutan insektisida buah cabai jawa dan daun sirih hutan, yang ketujuh penyaringan, yang kedelapan proses pengaplikasian insektisida buah cabai jawa dan daun sirih hutan pada tanaman sawi. Pencacahan daun sirih hutan. Daun sirih hutan diambil dan dikumpulkan kemudian dicacah atau dipotong dengan menggunakan pisau. Pencacahan buah cabai jawa. Cabai jawa yang digunakan berasal dari buah yang telah masak. Cabai jawa kemudian dicacah atau dipotong dengan menggunakan pisau. Pengeringan buah cabai jawa dan daun sirih hutan. Buah cabai jawa dan daun sirih hutan yang telah dipotong atau dicacah kemudian dikering-anginkan. Proses pengeringan buah cabai jawa dan sirih hutan dilakukan pada suhu ruang dan membutuhkan waktu 2 hari untuk mendapatkan buah cabai jawa dan daun sirih hutan yang benar-benar kering. Penghalusan buah cabai jawa. Buah cabai jawa yang sudah kering dihaluskan menggunakan blender.
Buah cabai Jawa yang sudah halus kemudian diayak dengan pengayak sehingga diperoleh serbuk halus buah cabai Jawa. Penghalusan daun sirih hutan. Daun sirih hutan yang sudah kering dihaluskan menggunakan blender. Daun sirih hutan yang sudah di blender kemudian diayak dengan pengayak sehingga diperoleh serbuk halus daun sirih hutan. Pada kegiatan yang saya lakukan ini menggunakan dua konsentrasi, yaitu konsentrasi 5% dan 10% untuk insektisida nabati cabai Jawa maupun sirih hutan. Pada konsentrasi 5%, serbuk halus cabai Jawa maupun sirih hutan ditimbang sebanyak 25 gram. Sedangkan untuk konsentrasi 10%, serbuk cabai Jawa maupun sirih hutan ditimbang sebanyak 50 gram. Larutan pengencer dibutuhkan dalam pembuatan insektisida nabati. Pembuatan larutan pengencer terdiri dari campuran deterjen dengan air. Pada konsentrasi 5%, serbuk halus cabai Jawa maupun sirih hutan ditimbang sebanyak 25 gram. Sedangkan untuk konsentrasi 10%, serbuk cabai Jawa maupun sirih hutan ditimbang sebanyak 50 gram. Untuk konsentrasi insektisida nabati 5%, 25 gram serbuk halus buah cabai Jawa maupun daun sirih hutan dimasukkan ke dalam wadah. Kemudian ditambahkan larutan pengencer sebanyak 100 ml atau 1 liter.
Untuk konsentrasi 10% sebanyak 50 gram serbuk halus buah cabai jawa maupun daun sirih hutan dimasukkan ke dalam wadah. Kemudian ditambahkan larutan pengencer sebanyak 100 ml atau 1 liter. Konsentrasi 5% larutan buah cabai jawa maupun daun sirih hutan. Selanjutnya dipanaskan sambil diaduk hingga mendidih. Jika sudah mendidih, diamkan menunggu larutan tersebut dingin. Konsentrasi 10% larutan buah cabai jawa maupun daun sirih hutan. Selanjutnya dipanaskan sambil diaduk hingga mendidih. Jika sudah mendidih, didiamkan menunggu larutan tersebut dingin. Larutan buah cabai jawa yang sudah dingin selanjutnya diperas dengan menggunakan kain saring untuk memisahkan larutan dan ampas buah cabai jawa sehingga didapatkan larutan insektisida nabati buah cabai jawa. Larutan daun sirih hutan yang sudah dingin selanjutnya diperas dengan menggunakan kain saring untuk memisahkan larutan dan ampas daun sirih hutan sehingga didapatkan larutan insektisida nabati daun sirih hutan. Proses pengaplikasian insektisida buah cabai jawa dan daun sirih hutan pada tanaman sawi. Insektisida nabati buah cabai jawa dan daun sirih hutan disemprotkan pada tanaman sawi. Penyemprotan insektisida nabati bisa dilakukan pagi hari atau sore hari. Larutan insektisida buah cabai jawa dan daun sirih hutan dimasukkan ke dalam sprayer atau alat penyemprot. Dalam melakukan penyemprotan insektisida nabati harus diperhatikan larutan tersebar dan mengenai seluruh bagian tanaman sawi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menyemprotkan insektisida nabati dari atas hingga bawah bagian tanaman sawi serta di balik daun-daun tanaman. Setelah penyemprotan selesai harus diperhatikan dan dipastikan kembali bahwa seluruh bagian tanaman terkena insektisida nabati.
Insektisida nabati merupakan insektisida berbahan aktif dari senyawa metabolit sekunder tanaman. Bahan aktif tersebut berasal dari hasil metabolit sekunder tanaman yang biasanya tersimpan pada organ tanaman seperti daun, buah, biji, ataupun akar. Tanaman cabai Jawa dapat dimanfaatkan sebagai insektisida nabati karena kandungan bahan aktifnya dan bersifat toksik terhadap serangga terdapat pada buah. Buah cabai Jawa memiliki kandungan senyawa piperin. Senyawa piperin yang terkandung pada cabai Jawa dapat menekan sistem saraf pusat serangga sehingga terjadi proses penghambat makan. Tanaman sirih hutan merupakan tanaman famili Piperaceae yang daun, buah, dan rantingnya berpotensi sebagai sumber pestisida nabati. Senyawa aktif yang terdapat pada tanaman sirih hutan yaitu diapiol. Daun sirih hutan mengandung diapiol sebanyak 43,3%. Sekian penjelasan mengenai proses pengaplikasian insektisida nabati pada tanaman sawi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.